Udah terekam belum nih? Udah. Oke, langsung ya. Halo guys, sebelumnya kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan yang pertama ada Bang Alfa Luis Poemuri dengan NIM 2017 31011. Ada Ridhoi Hamonangan dengan NIM 2018 31008. Ada saya sendiri Muhammad Barya Kiki dengan NIM 2019 31156. Ada Ade Jeremy Munte dengan NIM 2019 31153. Ada Regina Rinjani dengan NIM 2019 31189. Nah, pada tutorial kali ini kita akan menggunakan algoritma greedy yang merupakan algoritma pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum dengan sementara pada setiap langkah-langkahnya. Jadi di sini kita akan mengimplementasikan aplikasi dengan materi algoritma greedy. Dengan yang nilai maksimum sementara ini dikenal dengan istilah lokal maksimum. Pada kebanyakan kasus, algoritma greedy tidak akan menghasilkan solusi paling optimal. Begitupun juga algoritma greedy biasanya menggunakan solusi yang paling mendekati nilai optimum dalam waktu yang cukup cepat. Nah, untuk codingan tersendiri nanti akan dibantu jelasin oleh Regina Rinjani. Silakan. Ya, jadi yang pertama ada include studio.h, yaitu library untuk input atau output pada program. Tanpa menyertakan kode ini, kita tidak bisa melakukan pengoperasian input dan output. Selanjutnya, ada include Konyoha, merupakan fungsi library konsole input atau output untuk memanggil fungsi input-output untuk menggunakan perintah get. Lalu ada define size 99, yaitu untuk menentukan batasan ukuran data yang ingin diinput. Apabila lebih dari 99, maka data yang sudah diinput tidak dapat dieksekusi. Lalu ada void sort int tutup buka kurung int, merupakan main prosedur atau bisa dibilang sebagai program utama berbentuk prosedur untuk mengurutkan data yang akan kita masukkan atau kita input. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, De Jeremy. Oke, saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu saya akan menjelaskan mulai dari main dalam buka tutup kurung, yang merupakan bahan utama dari suatu program. Kemudian ada integer x dalam kurung size, i uang, n, k hasil size, titik koma, yang merupakan pendeklarasian variabel x dalam bentuk array, i uang, n, dan k bertipe data integer, dan variabel hasil dalam bentuk array. Kemudian di bawahnya ada printf atau dalam kurung banyak koin yang berfungsi atau menampilkan output dengan tipe data string yang dideklarasikan yaitu banyak koin pada saat program dijalankan. Kemudian lanjut di bawahnya ada scanf atau dalam kurungnya %d dan tanda n yang berfungsi membaca inputan dari variabel yang diinput yaitu variabel n dengan n %d berfungsi untuk menentukan variabel n yang diinput bertipe data integer atau desimal. Kemudian ada perulangan atau for yang merupakan perulangan for yang mendeklarasikan nilai awal variabel i sama dengan 1, nilai i lebih kecil sama dengan n, dan instrumen i plus nilai i bertambah 1. Kemudian di bawahnya sama juga scanf yang tadi, dan saya akan lanjut ke sort xn yang merupakan fungsi untuk memanggil fungsi sort yang mengurutkan dari nilai terbesar sampai terkecil. Dalam hal ini variabel x dan n yang bertipe data integer.
Kemudian akan dilanjutkan teman saya itu Bahri. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan. Kita langsung masuk ke gate-nya karena Prince tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk gate sendiri ini adalah sintaks untuk membaca hasil langsung dari konsol. Sedangkan yang di bawahnya ini kan ada return 0. Nah, ini untuk pengembalian statement yang sudah dibuat atau diolah dengan tanpa nilai. Nah, lalu kita masuk ke void sort-nya. Void sort ini merupakan metode yang dimana algoritma dimulai di sini dilakukan proses pengurutannya. Sebelum menjadi output yang ditampilkan di layar fungsi, ini harus diolah terlebih dahulu. Setelah diolah, kemudian ditampilkan dengan layar. Nah, kita untuk penjelasan integer pasti itu kan sudah tadi dijelaskan dengan teman rekan-rekan saya. Jadi kita akan langsung lanjut ke outputnya. Nah, di sini kita akan memasukkan banyak koinnya 5. Kita masukin koin contohnya 100 perak, 2.500, 150 perak, dan 100 lagi. Nah, di sini akan diurutkan koin yang tersedia ini akan diurutkan nih. Jadi yang tadi saya masukkan secara acak dari yang pertama 100, 2.500, 150 dengan 100 nanti akan diurutkan menjadi 2.500, 150, 100 dan 100. Nah, di sini setelah itu kita masukin nilai ini, nilai yang mau kita pecah. Kita memasukkan nilai contoh 5.300. Ini 5.450. 450. Nah, di sini jadi yang kita masukin nilai kita 5.450, kepingan 2.000-nya kepake 2. Jadi kan 4.000. Terus kepingan 500-nya kepake 2, jadi 5.000, dan kepingan 150 kepake 3, jadi 450. Jadi untuk kepingan 100 dan 100 itu tidak kepake. Jadi untuk sisanya adalah 0. Jadi untuk yang terpakai dulu kita memakai yang nominal lebih besar terlebih dahulu. Mungkin sekian dari pemaparan dari kelompok 3, kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. See you guys. Udah, kita berhenti dulu berarti nih ya. Apa tuh Iya. recordnya?